Pembunuh bayaran elit menyamar sebagai petugas kebersihan dan diam-diam menyusup ke dalam perusahaan. Dia berpura-pura minum air sambil dengan teliti mengamati segala sesuatu yang terjadi di kantor. Saat seorang kurir keluar dari kantor, pembunuh bayaran itu sabar menunggu sampai kurir tersebut masuk ke dalam lift. Kemudian dia mengambil kotak peralatannya dari tempat sampah dan menerobos masuk ke kantor, langsung menuju ruangan bos. Pembunuh bayaran itu mengancam bos untuk menyerahkan informasi klien. Jika tidak nasibnya akan sama seperti komputer ini. Namun bos tersebut bukan orang yang mudah ditakuti. Dia dengan tegas menolak ancaman pembunuh bayaran itu. Untuk memberikan tekanan pada bos, pembunuh bayaran segera menancapkan 3 paku ke dada bos. Menurut perhitungan profesionalnya, bos akan meninggal dalam 8 menit. Jika dia mau bekerja sama, masih ada waktu untuk mencari pertolongan. Yang tidak disangka oleh pembunuh bayaran, 8 menit adalah standar untuk orang dewasa yang sehat. Tetapi dengan kondisi tubuh bos tersebut, dia bahkan tidak bisa bertahan 1 menit. Bos tersebut langsung meninggal. Melihat situasi, pembunuh bayaran memutuskan untuk melanjutkan. Dia memasukkan mayat bos ke dalam tempat sampah dan bersiap mengurus sekretaris bos. Namun sekretaris mengaku memiliki semua informasi tentang klien di rumahnya dan memohon kerjasama untuk menyelamatkan nyawanya. Pembunuh bayaran setuju. Dia kemudian menemukan bahwa ada 2 perusahaan yang mempekerjakan dia. Salah satunya adalah perantara yang mengambil keuntungan dari jasanya. Sekretaris menjelaskan bahwa 2 orang yang menyerang istri pembunuh bayaran kemungkinan adalah perantara tersebut. Kerja sama sekretaris sangat membantu, tetapi sebagai pembunuh bayaran profesional, dia tidak bodoh untuk meninggalkan saksi mata. Pembunuh bayaran menggunakan informasi dari kartu untuk menemukan salah satu perantara. Pembunuh berkeliling dan melihat seorang pria dan anjingnya. Setelah mengamati bekas luka di tubuh pria di depannya, dia yakin inilah sang perantara yang dia cari. Dia membeli beberapa daging dan obat tidur di supermarket. Malam harinya, dia memberi daging yang sudah dicampur obat tidur kepada anjing perantara. Segera anjing tertidur pulas. Pembunuh bayaran diam-diam naik ke lantai atas, tetapi tetap ditemukan oleh perantara yang waspada. Meskipun dia pembunuh bayaran terlatih, perantara yang jauh lebih kuat secara fisik membuat dia tidak bisa mendapat keuntungan. Setelah dipukuli habis-habisan, pembunuh bayaran akhirnya berhasil mengalahkan perantara dengan pistolnya. Mendengar suara tembakan, anjing yang tertidur langsung bangun. Pembunuh bayaran tidak punya waktu untuk berurusan dengan anjing dan buru-buru lari keluar pagar. Kemudian dia melemparkan botol pembakar ke dalam villa perantara. Api segera melahap semua bukti kejahatan pembunuh bayaran. Selanjutnya, dia menggunakan informasi di kartu untuk menemukan perantara lainnya. Pembunuh bayaran mengikuti mobil wanita itu ke restoran mewah. Dia langsung duduk di depan wanita itu dan mengeluarkan pistolnya. Wanita itu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan tenang menghadapinya. Dia menegaskan bahwa dia tidak setuju untuk menyakiti istri pembunuh bayaran dan tidak pernah terlibat langsung. Namun jika pembunuh bayaran bersikeras membalas dendam, dia tidak bisa berkata apa-apa dan pasrah. Setelah minum segelas minuman, wanita itu mengikuti pembunuh bayaran keluar restoran. Namun tiba-tiba dia terpeleset. Dia mengulurkan tangan meminta bantuan, tetapi pembunuh bayaran langsung menembaknya. Ketika mayat wanita itu terbalik, terlihat sebuah pisau tajam. Sebagai pembunuh bayaran profesional, dia telah melihat trik semacam ini berkali-kali. Dengan ini, para perantara telah tersingkir. Sekarang giliran klien yang sebenarnya.